Kalau kamu tidak mau punya haters, nggak usah jadi pemimpin. Betul banget. Ya nggak sih? Nggak ada di dunia ini pemimpin yang tidak punya haters. Oke. Kesulitanku adalah untuk mencari SDM-nya. Tapi aku bertekad bahwasanya aku tidak mau mencari SDM yang banyak-banyaknya untuk jadi BEM. Jadi aku pengen sedikit aja tapi berkualitas daripada banyak hanya menitipkan nama. Oh iya, kayak benar gitu. banget. Iya. Bahkan juga di tetangga-tetangga juga pasti negatif juga pemikirannya kayak gitu. Itu lumayan menurut aku kendala-kendala aku ya jadi presma. Tapi lambat laun aku bisa aku nggak menjawab kenapa, tapi lambat laun mereka paham. Kayak gitu dengan sendirinya, dengan prestasi-prestasi yang aku juga dapatin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast LMN Voice bersama aku Naila Desti Amalia yang akan menemani perbincangan kali ini yang ringan namun tetap berisi. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini cukup enjoy sih karena kita akan membahas tentang keseharian kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang pekerja. Nah, ngomongin soal kepemimpinan pasti banyak banget dari sumbernya. Ada yang dari kampus yang dimana itu notabene itu memimpin teman-teman kalian sendiri, dan juga ada yang dari kepemimpinan di dunia pekerjaan yang dimana dituntut harus profesional dan juga tertata. Nah, sesuai dengan tema kali ini adalah kepemimpinan kampus versus kepemimpinan korporat, mana sih yang lebih susah? Oke, kali ini aku mengundang narasumber atau bintang tamu spesial yang dimana beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam kedua bidang tersebut, yaitu adalah Kak Angki Dwi Aryani SM yang merupakan seorang founder rumah belajar Angki DY, yang mana juga merupakan demisioner Presma di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kalian lagi di posisi sebagai seorang pemimpin ataupun kalian yang belajar soal kepemimpinan, episode kali ini sangat relate banget buat kamu semuanya. Oke, kita sambut ya. Halo Kak Angki, bagaimana kabarnya hari ini? Halo guys, baik sekali hari ini kabarnya Kak. Oke, sangat ceria sekali ya. Gimana nih keseharian kakak ini sebagai seorang founder rumah belajar Angki DY ya? Itu kesibukannya apa aja kira-kira? Oke, untuk keseharianku karena aku masih juga ngajar dan juga kesibukannya adalah sebagai direktur juga di DY Group. Oh, sudah menjadi direktur ya. Ini pastinya juga udah kepemimpinannya udah plus-plus banget nih. Jadi aku mau nanya-nanya nih soal waktu kakak jadi presma juga itu kan, itu kenapa nggak langsung terjun ke dunia politik? Kan biasanya kalau jadi presma itu lulus bisa langsung ambil ke jurusan politik atau ke dunia politik gitu kan. Ini Kak Angki malah ambil ke dunia perbisnisan ini. Gimana itu ceritanya? Oke, sebelumnya aku nggak mau bilang dulu bahwasanya nantinya aku nggak bakal ke politik. Oke. Tapi untuk saat ini memang aku sedang nyaman untuk menjadi pengusaha, karena kalau aku jadi pengusaha kayaknya aku bisa mengimplementasikan apapun ide yang ada di otak aku. Karena untuk saat ini aku jadi founder rumah belajar Angki DY udah 10 tahun, terus kemudian aku juga punya yayasan ADY Foundation, dan itu juga semua bergerak di bidang pendidikan. Wow, gitu. Keren sekali. Berarti sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain juga ya ternyata ya. Itu. Tadi kan kakak juga memiliki sebuah yayasan. Itu kan pasti nggak mudah banget kan. Apalagi waktu jadi presma dan juga sebagai seorang pemimpin di tempatnya kakak ini pasti berbeda banget. Iya, betul. Nah, itu gimana sih cara biasanya yang memimpin teman-teman sebayanya sekarang malah memimpin orang yang lebih profesional lagi, itu kira-kira gimana? Nah, plot twistnya dulu, sebenarnya aku jadi pengusaha dulu nih. Oh, jadi pengusaha. Aku jadi pengusaha itu dari SMA kelas 1. Wow, gitu. Keren banget. Terus kemudian 2018 aku sebagai mahasiswa, dan 2020 itu baru aku jadi presiden mahasiswa. Jadi beberapa yang aku terapkan itu malah yang ada di bisnis aku terapkan di saat menjadi mahasiswa.
Malah terbalik ya, biasanya kepemimpinan itu dapat dari waktu jadi mahasiswa, terus kita praktekkan di dunia kerja, ini malah ternyata dari dunia kerja ke Prismanya ya ini. Iya, karena pas 2020 itu, karena aku kan baru aja dapat investor, kemudian kayaknya jadi Prisma, itu relasinya besar banget nih. Dan aku melihat teman-teman aku tuh kayak melihat customer, calon-calon customer. Jadi menargetkan banyak banget teman juga. Ternyata jadi Prisma itu relasinya nggak cuma satu kampus, tapi juga bisa satu Jogja, bahkan satu Indonesia. Sangat menguntungkan sekali. Dunia entrepreneur juga bekerja ya di sini. Oh iya, pasti gitu. Jadi pas ini izin sama orang tua juga, aku izinnya adalah sebenarnya karena kan Prisma itu kan lumayan agak riskan ya, nanti kalau demo takut diculik juga dan lain sebagainya. Iya kan. Apalagi aku udah main di bisnis dan lain sebagainya, itu kan lebih ke sedikit riskan untuk hal itu ya. Sebenarnya agak berbeda. Cuman izinnya ke orang tua adalah sebenarnya untuk menambah relasi dan nantinya akan menjadi customer aku kayak gitu. Nah, jadi waktu kakak sendiri waktu jadi Prisma ini juga itu kendalanya apa sih atau kesulitan? Kan sekarang juga udah ke dunia kerja nih, yang tadinya dari dunia kerja ke Prisma itu kan pasti agak beda kan. Terus habis itu terjun lagi ke dunia bisnis nih. Jadi kayak kesulitan atau agak gimana gitu apa aja kan? Nah, biasanya yang aku dengar juga dari teman-teman aku kayak gitu, biasanya mereka tuh kesulitan adalah di financial, di organisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, karena aku dari dunia bisnis kayak gitu, aku itu jujur aku tidak kesulitan di financial untuk operasional di organisasiku, di Prisma sendiri, aku menjadi Prisma dan lain sebagainya. Jadi ketika orang-orang pada danusan untuk mengadakan kegiatan, aku orang yang tidak mau ribet, jadi aku bisa nombokin dari CSR dari usahaku, kayak gitu. Jadi kalau untuk kesulitan ketika aku jadi Prisma itu malah lebih ke SDM. Karena STIE Widya Wiwaha itu kan sedikit ya mahasiswanya, berbeda sama universitas yang memang notabene orang yang mau jadi ke BEM itu kan banyak ya. Nah, sedangkan di STIE Widya Wiwaha itu adalah sedikit banget yang mau jadi BEM. Kayak gitu, masuk di BEM gitu. Jadi kesulitanku adalah untuk mencari SDM-nya. Tapi aku bertekad bahwasanya aku tidak mau mencari SDM yang banyak-banyaknya untuk jadi BEM. Jadi aku pengen sedikit aja tapi berkualitas daripada banyak hanya menitipkan nama. Kayak gitu. Bener banget sih. Bahkan di periodeku, aku kan 2 periode ya. Periode pertamaku aja BEM-ku itu cuma 10 orang aja. Periode kedua baru kayaknya hampir 20 gitu. Jadi setiap kementerian aja cuman aku post kayak Ibu Menteri, terus kemudian nanti ada stafnya 1-2 aja. Itu cukup menurut aku. Berarti yang penting itu adalah kinerjanya ya, bukan hanya kebanyakan orang aja. Karena aku juga jurusan manajemen, jadi aku memanage BEM-ku itu memang benar-benar kayak dunia usahaku. Benar-benar kayak sedikit aja, yang penting berkualitas. Betul gitu. banget. Kira-kira ada lagi nggak dari kesulitan sebagai seorang sebagai seorang Prisma itu sendiri? Ini juga sih, sebenarnya kalau kesulitan di internal aku lebih banyak bisa nge-backup ya. Kalau yang di luarnya, karena kan aku juga jadi bendahara di BEM Aliansi, gitu. Nah, kesulitannya adalah kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan di malam hari. Apalagi aku cewek. Iya, bener banget. Aku Prisma, aku cewek, sedangkan kegiatan-kegiatan itu rapat-rapat kayak gitu. Apalagi kalau kita mau demo paginya, itu pasti nggak pulang. Itu bener-bener izin ke orang tua, terus kemudian aku juga pernah maksudnya tetangga-tetangga, karena aku orang asli Jogja juga ya, Akamsi. Jadi orang-orang tuh nggak tahu apa sih Prisma, apa sih ketua BEM, kenapa sih sampai pulang pagi, bahkan nggak pulang. Bahkan juga di tetangga-tetangga juga pasti negatif juga pemikirannya kayak gitu. Itu lumayan menurut aku kendala-kendala aku ya jadi Prisma. Tapi lambat laun aku bisa, aku nggak menjawab kenapa, tapi lambat laun mereka paham. Kayak gitu dengan sendirinya, dengan prestasi-prestasi yang aku juga dapatin kayak gitu. Jadi aku nutup mulutnya dari prestasi-prestasi aku gitu. Yang ada prestasinya juga ya, nggak hanya nakal aja kasarannya kan kayak gitu. Iya, karena pasti ininya nakal kan, nggak pulang, apalagi pulang pagi jam 3 dan lain sebagainya. Apalagi itu cewek. kan pasti, iya betul.
Iya benar sekali. Di Jogja dikit banget sih untuk Presma cewek. Masaku aja cuma ada 3 untuk yang angkatanku. Keren gitu. sekali. Terkait permasalahan umum nih Kak, kan biasanya kalau di dalam organisasi itu sudah ada budaya jam molor kan. Oh iya betul. Iya, di dunia kerja pun mungkin ada beberapa yang kayak kurang profesional nih. Iya. Nah, gimana ini untuk Kak Angki mengatasi problematika tersebut? Oke, kalau aku karena aku mengimplementasikan si bisnisku malah di BEM-ku adalah setiap kali molor aku cuman kasih toleransi 15 menit. Setelah itu terkadang mereka sama sekali nggak tak suruh ikut rapat karena dia nggak profesional. Kayak gitu. Jadi kalau udah terlambat 15 menit kadang cuman paling bayar berapa sih, denda berapa. Tapi kalau aku moodku juga sedang tidak baik-baik aja dan ini urgent kok mereka kok menyepelekan, itu biasanya bahkan tidak tak suruh ikut rapat untuk bentuk daripada biar mereka itu kapok aja sih. Kayak gitu. Ada rasa tanggung jawab juga. Iya, dan itu pun sebenarnya dari anak-anakku sendiri itu tuh banyak yang ngomongin di belakang. Kayak kok Kak Angki tuh beda sih sama Presma ini kayak biasanya kan orang molor ditungguin, tunggu ini dulu ya, tunggu ini dulu ya kayak gitu. Tapi kalau aku nggak, zero banget. Aku sebenarnya zero banget untuk toleransi untuk perihal telat kayak gitu, disiplin dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini ketika mereka sudah lulus, anak-anakku, tim-timku yang dulu di BEM kayak gini baru nelpon aku, Kak ternyata dulu di Kak Angki cuma telat 15 menit itu nggak seberapa. Kalau di dunia kerja ternyata kita udah dipotong gajinya, terus kemudian nanti kita dapat SP dan lain sebagainya. Jadi aku mendidik mereka itu untuk supaya lebih disiplin kayak gitu. Karena aku tahu bahwa kan di dunia kerja nanti bakal lebih mengerikan lagi, lebih keras kan gitu kan. Betul. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana untuk belajar kepemimpinan ternyata disiplin itu juga sangat penting. Dan kalian juga harus menekan anggota kalian yang menjadi sumber keterlambatan atau molornya jam juga itu harus diperhatikan lagi kan. Selain jam molor, kira-kira ada lagi nggak Kak untuk di dunia kerjanya sendiri? Mungkin kerja sama tim solidnya kayak gitu, itu juga lumayan PR banget ya. Karena kan apalagi kalau aku punya tim itu di BEM itu kalau pacaran. Nah itu aku sangat tidak mau ada di satu organisasiku itu pacaran, karena bener-bener nggak bisa profesional menurut aku. Karena mereka pasti kalau misal lagi ada problem kayak gitu, mereka pasti ada yang 1, 2 kayak gitu kan, pasti bakal ada konflik dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya adalah untuk kerja sama tim kayak gitu. Aku salah satunya adalah melarang mereka untuk berhubungan pacaran di organisasi. Ternyata sebagai seorang pemimpin itu juga harus sangat tegas banget ya, kayak udah gak bisa ini antara temen sama di dalam organisasi tuh udah harus beda, harus tegas sih. Iya, gak bisa disamain kan, kayak ya terserah kamu mau gimana, yang penting di dalam organisasi kamu juga harus profesional gitu. Betul. Kalau di dunia kerja sendiri nih Kak, sebagai seorang pemimpin itu apa ada beberapa anaknya kakak atau pekerja dari kakak sendiri karyawan itu yang masih agak kurang diatur, kurang bisa gitu kan, itu gimana caranya, atau selain dari SP atau potongan gaji itu ada? Oke, kalau disiplin tadi SP ya, terus kemudian sebenarnya karyawanku juga ada yang korupsi kayak gitu sudah ada. Jadi nggak hanya yang besar-besar aja ya, dari hal kecil aja udah ada. Iya betul, itu juga udah ada yang korupsi. Terus kemudian untuk memanajemen yang lainnya, bahwasanya aku juga perlu controlling kayak gitu. Jadi seorang pemimpin juga perlu banget untuk controlling. Pun di Presma dulu aku ya selalu controlling untuk misal di kementerian apa, misal kementerian luar negeri atau kementerian dalam negeri dan lain sebagainya. Ketika kementerian luar negeri itu kan berarti nanti kita akan mereka akan berangkat ke kampus lain dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya aku juga bakal controlling mereka, apakah mereka tuh beneran ke sana? Ataukah jangan-jangan dia cuman ke warkop atau kemana kayak gitu. Itu perlu controlling banget sih kayak gitu. Dan itu di dunia usahaku juga aku perlu controlling juga, karena aku punya beberapa cabang juga kan. Jadi aku tetap pakai sistem controlling dan lain sebagainya. Karena kalau nggak kayak gitu, visinya kita itu nggak tersampaikan dengan baik. Visi misinya kita nggak tersampaikan dengan baik. Perlu banget controlling. Ya harus tegas juga, nggak bisa nyamain antara disiplin, tegas, controlling kayak gitu. Next, untuk kakak sendiri, apa sih persamaan atau perbedaan terbesar antara memimpin sebuah gerakan seperti waktu jadi Presma dan juga memimpin sebuah perusahaan?
Persamaannya ya, Oke. persamaan dan perbedaannya. Kalau persamaannya mungkin karena aku ini ya kedisiplinannya dan lain sebagainya, aku mengimplementasikan daripada profesionalnya. Aku kesamaannya adalah aku ini mereka untuk lebih profesional karena aku pengennya mereka juga akan apa ya nantinya di dunia kerja untuk melatih mereka untuk lebih disiplin dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk perbedaannya adalah karena untuk yang Presma itu kan karena dia nggak digaji ya. Oh, iya. Sebagai aku pemimpin jadi Presma, mereka nggak digaji. Jadi aku mungkin lebih agak soft, nggak terlalu maksudnya profesional, tapi mungkin aku juga akan ada beberapa toleransi karena aku juga tidak bisa menuntut mereka untuk profesional banget itu nggak bisa karena dia nggak digaji. Bener banget. Tapi kalau di corporate, Iya. aku sebagai pemimpin kayak gitu, karena aku menggaji mereka, dia benar-benar berkewajiban untuk taat dan patuh pada perusahaan. Iya nggak sih? Iya betul. Iya dong, mereka kan tak gaji. Iya. Iya dong. Masa gaji mau seenaknya juga. Nah, ya? masa seenaknya sendiri kayak gitu. Itu sih itu harus benar-benar emang harus dibedakan sih. Cuman ya tetap mereka harus ini aku latih untuk lebih disiplin lagi. Oke. Tadi kan aku dengar katanya kakak juga berprestasi sepertinya tidak hanya di bidang ini aja nih. Mungkin ada beberapa prestasi-prestasi lain yang untuk menutupi kenakalan tadi itu kan yang katanya nakal itu apa aja sih kak? Mungkin malah di setelah Presmanya ya. Setelah jadi Presma aku lulus, setelah aku Presma dan lulus itu ternyata bareng di 2022 kayak gitu. Setelah itu aku mengikuti ajang pemilihan pemuda pelopor bidang pendidikan di DIY. Wow, keren banget. Karena rumah belajarku itu kan sebenarnya sosiopreneur. Jadi tidak 100% uang itu adalah untuk aku tapi juga untuk yayasanku karena kan aku punya yayasan kayak gitu. Terus kemudian selain itu aku juga sebagai Putri Pendidikan Indonesia. Wow. Dan untuk saat ini menjabat sebagai Putri Pendidikan Disabilitas Indonesia. Gitu. Dan ini plot twist juga ini adalah karya dari teman-teman difabel. Bisa dilihat untuk permisa? Boleh dong. Dan ini juga di sini juga ini ada beberapa produk dari teman-teman difabel. Ini nama komunitasnya adalah Difabel Zone. Mereka berdomisili di Bantul, Yogyakarta. Iya. Oh, keren banget ini teman-teman. Ada tas, wah banyak banget ya ini. Ada baju, ada pouch, kemudian ada tote bag, kayak gitu. Mungkin ada promosi untuk teman-teman apa diperjualbelikan apa enggak sih kak? Diperjualbelikan dong, ada di Marketplace, ada di Shopee, ada di Lazada, terus kemudian ada di TikTok, dan juga ini baru mau launching websitenya, baru kita garap. Namanya apa? Nanti bisa dicantumkan untuk di sini. Di Instagramnya adalah difabelzone.id kayak gitu. Nanti juga bakal kolaborasi sama aku. Nanti bakal ada video juga. Jadi teman-teman bisa juga lihatnya dari bioku juga bisa. Wow, keren banget. Jadi itu bisa diakses ke seluruh Indonesia juga ya? Betul sekali. Bisa kita kirim-kirim. Kita biasa kirim ke luar negeri juga dong. Sudah sampai ke luar negeri loh. Jadi teman-teman yang nonton yang di luar negeri bisa juga. Jadi kalau kalian itu pesan, itu sama aja kalian juga membuat mereka untuk tetap terus bekerja. Oke, bener banget ya. Ini dong. sebagai bentuk semangat juga ya untuk menyemangati teman-teman difabel juga kan. Itu keren banget teman-teman. Jadi tidak hanya di dunia kepemimpinan kampus dan juga corporate, tapi ternyata juga membuahkan hasil bagus banget teman-teman. Oke, mungkin bisa jelaskan tadi kan ada beberapa kakak menjadi beberapa manajer atau apa? Direktur dari beberapa bisnis kan, mungkin bisa disebutkan apa aja bisnisnya dan juga berjalan di mana saja. Oke, untuk saat ini aku ada bisnis rumah belajar Angki DIY, itu adalah bimbel, dan sekarang juga ada bimbel online-nya. Untuk yang offline-nya kita ada di 4 cabang, ada di Tempel, Sleman, Minggir, dan Sayegan. Gitu, ada di lingkupnya di Kabupaten Sleman. Dan someday doain juga ya kak, kita akan ada di 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman. Amin. Berarti yang online juga teman-teman dari luar bisa join juga seluruh Indonesia bisa join. Namanya websitenya adalah Ruang Belajar Angki DIY. Kalau yang offline-nya Rumah Belajar Angki DIY, kalau yang online-nya Ruang Belajar Angki DIY. Gitu. Oke, bagus banget ya. Ini yang dari
tahun berapa ini? Dari 2015 kalau untuk rumah 2015. belajarnya. Udah 10 tahun ya ternyata. Iya, ya. dan 10 karyawan juga. 10 karyawan udah banyak, udah jadi pemimpin, udah banyak karyawannya juga. Jadi kayak Alhamdulillah. Masya Allah sekali ini. Selain ruang belajar, apalagi Kak? Ada Angki Daya Elektronik. Jadi itu adalah pembelian barang elektronik Iya. apapun itu secara cash dan juga kredit. Gitu. Mantap Kita sekali. juga punya beberapa investor. Iya. Gitu. Keren banget ya. Ini udah dari 2015 kan ya. Dari waktu kelas 1 SMA ya. Iya. Sampai udah lulus kuliah sampai sekarang jadi direktur utamanya juga kan. Itu pasti dulu waktu sekolah juga kan udah jadi presma, udah jadi pemimpin bisnis juga. Itu pasti memanage waktunya agak susah gak sih? Yang penting disiplin aja sih. Jadi aku setiap habis subuh itu pasti akan membuat agendaku hari itu untuk apa. Makanya aku itu adalah tipikal orang yang ketika masuk organisasi itu harus menjadi minimal BPH. Oke, minimal Karena kalau tidak jadi BPH aku nggak bisa ngatur untuk si manusia-manusia molor. Karena kalau aku jadi ketua Yeah. pun ataupun sekretaris atau bendahara, aku tuh bisa juga memutuskan. Oke, Gitu. Jadi betul. ini mau nggak nih? Jadi kalau selain presma itu kan jadi ketua ya. Nah di selain itu kan aku di aliansi menjadi bendahara. Oh, Nah jadi biasanya molor sampai 2 jam. Iya. Karena kan aliansi ya, beberapa kampus kayak gitu. Nah nanti kalau misal dia tuh udah molor, aku cuman maksimal, kalau di luar aku memang agak ini toleransi. Jadi Iya. maksimal adalah 1 jam. oke. Kalau lebih dari 1 jam molornya, itu aku biasanya bilang sama ketuanya, ini mau nungguin yang telat atau aku pulang nggak ada yang bayar nih. Karena aku bendaharanya. Oh iya bener banget juga ya. Aku punya kuasa nih dompetnya di Nah, aku. makanya itu, makanya kenapa aku bisa mengatur bisnisku, Iya. aku masih bisa bisnis, aku bisa jadi presma dan lain sebagainya, karena aku punya power di situ. Oke. Kalau aku nggak punya power untuk memanage sendiri aku, itu kayaknya aku bakal kewalahan sih. Iya bener banget. Aku nggak mau diatur orang lain, jadi aku mau mengatur diriku sendiri. Tapi biasanya kayak ada yang kayak mereka tuh kayak apa ya, mutung gitu nggak sih kalau misal ih apaan sih dia gitu loh. Memang aku banyak hatersnya sih. Tapi kan demi kepentingan bersama juga Iya, kan. karena aku awal-awal mungkin mereka kurang nyaman ya, sama Iya. kayak di timku yang ini BEM internal. Oke. Awal-awal tidak nyaman. Pada akhirnya mereka tahu aku tuh orangnya memang kayak gitu, tegas. Gitu. Tegas itu Aku harus penting. lumayan agak zero lagi untuk disiplin bagian waktu itu. Karena aku nggak mau mereka itu menghancurkan apa ya, bisnisku, kemudian roundanku dan lain sebagainya. Karena kalau misal udah telat, geser, bahkan ada geser agenda di selanjutnya kan. Oh iya bener Kayak banget. gitu. Jadi aku ketegasannya di situ. Berarti untuk teman-teman pokoknya harus di note ya, harus tegas gitu. Kayak urusan omongan itu udah biasa gitu kan. Sebagai seorang pemimpin harus Betul. kuat mentalnya juga gitu. Kalau kamu tidak mau punya haters, nggak usah jadi pemimpin. Betul banget. Ya nggak sih? Nggak ada di dunia ini pemimpin yang tidak punya haters. Oke. Sekelas Bapak Presiden aja hatersnya banyak kan? Iya. Jadi harus itu ya. Betul. Oke, karena dari tadi cuman ngomongin antara sedih-sedihnya aja nih ya, kayak apa aja sih gitu. Sekarang aku mau tanya berapa berperan besarnya menjadi kepemimpinan waktu di kampus dan juga di dunia pekerjaan itu imbang nggak sih gitu. Dan juga untuk keseimbangan kehidupan atau work balance itu menjadi tantangan yang sangat unik banget kan itu. Jadi kayak mungkin untuk Kak Angki juga kayak stres, kayak burnout, bahkan sampai burnout. Soalnya kemarin aku juga waktu jadi pemimpin sebuah acara gitu juga sampai burnout gitu loh, kayak ada problem sana, problem sini kan kita juga gak bisa mau marah-marah juga udah gak ada tenaga kan itu. Apalagi untuk Kak Angki juga di dua nih kepemimpinannya, ada di dunia bisnis dan juga mahasiswa. Itu kira-kira untuk mengatasi burnout atau semacamnya itu gimana? Untuk mencapai goals sebagai work-life balance. Kalau aku tuh untuk balance-nya adalah ya tadi sih mengatur waktunya harus balance juga, karena aku juga nggak mau ketika aku jadi presma ternyata harus kelabakan bisnisku. Oke. Ketika di bisnis aku juga nggak mau kelabakan di ini ketika aku jadi presma. Jadi untuk mengaturnya adalah aku di waktunya sih.
Waktunya harus lebih maksimal, disiplin, kayak gitu. Jadi udah bikin jadwal gitu ya per hari? Udah pasti. Jadi kalau orang mau ketemu sama aku tuh pasti harus ini dulu, janjian dulu. Harus janjian. Kalau enggak itu pasti nabrak-nabrak tuh. Iya. Tapi capek nggak sih Kak? Kan kayak udah waktunya udah padat banget nih kan. Itu kira-kira kayak untuk menambah semangat atau gimana ya? Ini mungkin kan ada seminggu sekali jalan-jalan atau gimana untuk mengurangi kestresan? Aku adalah tipikal orang yang suka traveling keluar kota. Jadi setiap 2 bulan sekali aku biasanya keluar kota. Jadi kayak untuk di Jogja sendiri karena aku pengusaha dan juga aku nggak bilang aku terkenal di Jogja, cuman mungkin lumayan banyak yang kenal. Jadi aku tuh kayak nggak bisa jadi 100% diri aku sendiri. Jadi biasanya aku itu melampiaskannya itu aku keluar kota. Aku nginep 2 hari, 3 hari di situ benar-benar untuk menjadi diriku sendiri. Kayak untuk meluapkan beban-beban dan lain sebagainya itu caraku adalah keluar kota. Karena aku akan menjadi diriku sendiri ketika di luar kota, karena nggak ada yang kenal sama aku. Tapi kalau di Jogja kayak kesini dikit, aduh ada teman lagi, kesini dikit, aduh ada orang tua siswa, kesini dikit ketemu sama dosenku, kesini dikit sama temen. Aku ngerasa nggak bebas di Jogja. Jadi mendingan kita keluar kota aja sekalian gitu ya. Karena nggak ada yang kenal. Daripada malah kita masih ngumpulin kestresan itu kan, jadi kayak malah ajur semuanya nanti. Apa ya? Ada lagi nggak untuk penambah semangat atau mungkin dari orang tua atau mungkin kan zaman sekarang katanya kalau nggak punya pasangan itu gimana gitu kan, nggak semangat lah atau apa gitu ya? Kalau dari orang tua pasti, wah itu orang tua aku itu bukan cuma orang tua aja, udah jadi investor juga. Terus kemudian dia mentoring terus aku kayak gitu, menyemangati terus, selalu doain aku setiap malam dan lain sebagainya. Kalau untuk pacar, bukan 100% sih menurut aku. Ya mungkin ada faktornya ya pasangan. Tapi menurut aku tidak 100% karena pas beberapa kali misal aku putus dan lain sebagainya, aku lumayan profesional, aku bukan yang nangis-nangis kayak gitu. Tapi aku tetap bisa profesional, tetap ngajar, tetap jadi presma, tetap bisa rapat, memimpin rapat, bisa ketemu sama ini, ketemu sama itu tanpa aku itu melibatkan masalah hati kayak gitu. Jadi kalau untuk support cuman bukan ini 100%. Cuman ya salah satu faktor Salah satu faktor ya teman-teman, bukan faktor penuh ya. Jadi kalau enggak dong. Putus cinta jadi langsung amburadul semuanya. Enggak. Aku bukan tipikal yang orang seperti itu. Aku lumayan profesional. Kalau untuk urusan kayak gitu, aku bisa menempatkan mana yang harus sama doi, mana yang harus itu profesional aku sendiri. Jadi teman-teman, makanya tadi di sebuah organisasi nggak boleh ada yang berpasangan juga itu. Dan itu aku juga, karena aku kayak ngapain sih kayak gitu. Iya. Aku nggak kayak gitu lagi. Aku tuh paling nggak suka sama orang yang nggak profesional. Iya. Dan dulu tuh aku lumayan bisa lah untuk toleransi kayak timku ada yang putus, kemudian kayak izin kayak gitu. Oke lah, ya udahlah anak-anak muda kayak gitu. Tapi semakin kesini, kenapa sih kok nggak bisa profesional sih kayak gitu. Jadi semakin kesini semakin aku zero lagi. Tapi kalau di dunia pekerjaan ada yang kayak gitu juga nggak? Ada dong. Dulu pas aku maksudnya apa ya? Dulu 2020, 2021 masih aku juga di Presma ya. Itu juga aku punya tim yang ketika patah hati dia izin nggak kerja. Izin nggak kerja. Ada juga kayak gitu. Izin patah hati namanya. Izin patah hati, sakit hati ya. Iya, izin kayak ada. Dan aku izinin lagi. Karena kebetulan bestie ya. Tapi sekarang lebih kesini, lebih sistemnya lebih baik, manajemennya lebih baik lagi, kita lebih profesional, kita kelola lebih profesional lagi. Nah, ternyata bestinya juga. Jadi kalau misal kerja sama bestinya juga gitu, banyak nggak enaknya sebenarnya. Banyak nggak enaknya sebenarnya. Kalau aku ya, kalau aku lebih banyak nggak enaknya. Kayak kita mau negur dan sebagainya itu kayak lebih kurang enak sih. Karena kita bestie. Pertemanannya malah gitu kan gitu. Karena itu kan pasti tetap ada emosionalnya kan kayak gitu. Nggak mungkin dia tuh nggak baper kalau ketika kita negur. Itu nggak mungkin. Aku rasa kayak gitu. Seprofesional apapun kita sama temen kita, kalau kita ditegur pasti kita sedikit baper. Iya benar banget. Aku juga mahasiswa, ikut organisasi dan juga freelance juga nih kan. Misal ada temen gitu kayak, aduh gimana ya, aku sampai menggunakan bahasa yang seformal agar tidak menyentuh hatinya sama sekali. Betul. Gitu kan. Lumayan susah sih ya. Tapi ya gimana lagi, namanya juga kita harus profesional. Kembali lagi ke situ. Wah keren banget ini cerita dari Kak Angki ya, udah
lumayan lah aku dapat ilmu juga sebagai seorang mahasiswa yang ikut organisasi dan juga bekerja secara freelance itu juga. Mungkin ada tips and trick atau pesan-pesan buat teman-teman di sana untuk gimana sebagai seorang pemimpin yang kasarannya lebih apa ya, yang beneran gitu loh, yang profesional, dan juga untuk di dunia kerja persiapannya apa aja gitu. Kalau persiapannya di dunia kerja, kalian harus lebih disiplin, bertanggung jawab, dan pastinya kalian juga harus ini sih, memaksimalkan dan meningkatkan kualitas kalian. Kalian jangan cuman fokus di akademik, tapi juga harus meningkatkan skill. Kita berorganisasi, apalagi masuk di BEM juga, itu juga melatih kita untuk skill kita untuk bekerja sama, kayak gitu. Karena di corporate juga kita pasti akan bekerja sama, nggak mungkin kita tuh sendirian, kayak gitu. Dan selalu meningkatkan skill ke digital juga sekarang, karena kan era digital juga, kayak gitu. Bener-bener. Jadi semakin kesini teman-teman juga harus melek digital juga, kayak gitu. Harus ditingkatkan terus kualitas SDM, karena plot twist untuk kita yang para pengusaha kayak gini, untuk kita rekrut itu bukan dari IPK 4, tapi aku lihatnya dari skill dan juga pengalaman. Jadi jangan lupa kalian juga magang-magang dan lain sebagainya. Jadi untuk berpengalaman juga perlu sih, kayak gitu. Aku juga selalu cari temen-temen yang sudah berpengalaman untuk jadi karyawan. Bener banget. Karena aku nggak mau juga dari nol sih, untuk ngajarin dari nol. Masa kayak kita kan udah mahasiswa juga, ngapain kita masih dari nol terus, kan udah ada waktu SD, SMP, SMA juga kan itu. Ya penting banget kok organisasi. Penting banget. Apalagi buat aku yang jurusannya nggak ada magangnya ya Kak. Jadi jurusan apa? Ilmu tasawuf. Oh, nggak ada magangnya? Nggak ada. Tapi ini ke sekolah-sekolah gitu? Mungkin ada, cuman kemarin sempat ke rumah sakit jiwa kan, fokusnya ke dalam agama, filsafat, dan juga psikolog. Jadi ternyata untuk aku yang agak ke psikolog juga itu mempelajari teman-teman yang ada di organisasi. Jadi bagaimana, apalagi kemarin aku sempat memimpin sebuah acara juga. Oh ternyata melihat berbagai macam ekspresi itu bikin kita lelah juga loh gitu kan. Gimana besok aku waktu di dunia kerja gitu kan. Terus aku juga berpikiran sebagai seorang pemimpin juga itu gak boleh egois, tapi harus tetap profesional. Aku juga menegur beberapa temanku, namun dengan cara yang halus, dan juga aku menggunakan bahasa bestie lah, biar lebih enak dan juga diterima. Dan organisasi itu sangat penting banget ternyata, sangat ngefek banget buat kita. Gimana kita nanti belajar untuk di dunia kerja juga kan Kak. Jadi untuk aku pribadi itu masuk organisasi, dimana aku juga ambil 2 organisasi sekaligus, dan juga ikut beberapa organisasi di luar kampus juga, itu wah sangat membantu banget. Iya. Apalagi sekarang aku punya narasumber yang dimana punya kedua-duanya ini waktu kepemimpinan sebagai mahasiswa dan juga di dunia kerja. Terima kasih banget ini pada suhu kita ya. Kak Angki, terima kasih udah mau ngobrol, sharing-sharing tipis-tipis lah. Nanti kita bisa lanjut lagi kapan-kapan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Untuk teman-teman juga yang mau request bisa di komen. Terima kasih, aku tutup ya Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.